Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Apa kabar kalian? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang gereja. Gereja yang menjadi tanda dan sarana keselamatan dari Tuhan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan sejati. Oleh karena kehendak-Mu itu, Engkau berkenan menyediakan bagi kami sakramen-sakramen keselamatan di dalam gereja. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami sakramen keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Semua demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita mendalami tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Allah dengan langkah yang pertama, yaitu kita akan memahami pandangan tentang tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya kalau kita hidup dari masyarakat itu ada tanda-tanda yang digunakan oleh masyarakat itu sebagai sarana untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan dari Allah. Contohnya di sini kita lihat ada sebuah gambar. Yang pertama itu gambar tentang acara mitoni. Anak-anak mungkin tahu ya mitoni. Mitoni itu acara yang dilakukan untuk seorang ibu muda yang hamil di usia 7 bulan. Kemudian mereka melakukan adat mandi atau disiram oleh keluarganya. Kalau dalam zaman dulu itu di sungai besar yang mengalir. Kalau zaman sekarang di rumah, cukup di rumah dengan disiram dengan air. Jadi acara mitoni ini sebenarnya tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh keselamatan bagi siapa? Yang pertama, keselamatan bagi si bayi supaya lahir dengan lancar. Kemudian juga keselamatan bagi ibunya supaya ibunya juga dalam keadaan sehat. Jadi tandanya apa? Tandanya dengan diguyur dengan air. Kalau diguyur dengan air itu supaya bersih. Anaknya juga lancar lahirnya. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang bayi yang dipotong rambutnya atau bahasa Jawanya dicukur. Di sini itu juga merupakan sebuah tanda untuk mendapatkan keselamatan sebenarnya. Tanda apa? Dengan dipotongnya rambut seorang bayi, ya rambutnya kan masih asli. Dengan dipotong atau dicukur itu supaya apa? Hilanglah kalau bahasa Jawa sarap sawan. Jadi hilanglah semua hal-hal buruk, hal-hal negatif yang menyertai si anak. Jadi dihilangkan, dibuang bersama rambut yang dipotong itu. Jadi tujuannya sama, untuk apa? Memperoleh sarana keselamatan, memperoleh keselamatan dengan apa? Tanda tadi. Jelas anak-anak sampai di sini? Iya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh WA ke Ibu. Nah, selanjutnya dari sini juga kita akan melihat atau mendalami tentang tanda dan sarana keselamatan dalam masyarakat itu dengan
dengan memahami sebuah cerita. Di sini ada cerita dengan judul Memberi Nama. Ada sebuah kampung yang bernama Watala yang hampir setiap hari mengalami kematian anak-anak. Semua orang tidak tahu apa sebabnya. Anak-anak itu menderita penyakit yang aneh. Panas badan muncul dengan tiba-tiba lalu meninggal. Pada suatu hari, seorang yang bernama Mapawa pergi mandi di mata air dekat kampung itu. Tempat itu sebenarnya agak angker. Kata orang, di tempat itu roh-roh halus biasa berkumpul. Tetapi Mapawa tidak peduli. Dasar ia seorang pemberani. Ketika hampir selesai mandi, tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang sedang berbicara. Yang anehnya, ia tidak melihat seorang pun yang berada dekat-dekat di situ. Apakah itu suara orang-orang halus seperti yang dikatakan orang? Ia memasang telinganya sebaik mungkin. Terdengarlah suara anak perempuan. Ayah, hari ini telah lahir sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan di ujung kampung ini. Mungkin orang tuanya telah memberi nama untuk anak-anaknya itu. Belum ayah. Nama apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kembar itu? Sebaiknya kita beri nama mangsa harimau untuk anak laki-lakinya, dan untuk anak perempuannya kita beri nama hanyut kehilir. Mari kita segera ke sana. Mapawa segera menyelesaikan mandinya, lalu ia buru-buru ke rumah di ujung kampung itu. Mungkin ia sudah terlambat. Di sana ia memang menemukan kedua orang tua yang baru melahirkan anak kembar itu. Kepada mereka ia ceritakan percakapan dari kedua orang halus di mata air tadi. Sejak itu, kedua orang tua tadi selalu memperhatikan kedua anak kembarnya, terlebih saat mereka mulai belajar berjalan. Dasar sudah nasib. Pada suatu saat mereka lengah. Anaknya yang laki-laki bermain di luar kampung dan diterkam harimau. Anaknya yang perempuan pergi mandi ke sungai bersama teman-temannya, lalu hanyut ke hilir. Sesudah peristiwa itu, pada suatu malam, Mapawa bermimpi. Ia mendengar suatu suara yang memanggil-manggil namanya. Ternyata ia dipanggil oleh seorang kakek yang berjenggot serba putih. Kakek itu menyuruhnya supaya sejak saat itu ia menjadi penyelamat dan pemimpin orang-orang sekampung. Tugasnya antara lain ialah selalu siap mendatangi rumah-rumah yang kelahiran bayi dan menyuruh orang tuanya segera memberikan nama untuk bayi-bayi mereka. Mapawa yakin bahwa dewa sendiri telah mendatangkan dan memberikan tugas untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang sekampung dengannya. Sejak saat itu, ia selalu siap mendatangi rumah-rumah yang kelahiran bayi dan menyuruh para orang tuanya segera memberikan nama untuk anak-anaknya, atau ia sendiri langsung memberikan nama untuk anak-anak itu. Nama yang diberikannya selalu bermakna baik, seperti selamat, sentosa, dan sebagainya. Mapawa merasa bahwa ia dipanggil dewa untuk menyelamatkan dan memimpin orang-orang yang sekampung dengan dia. Ya, cerita ini dipetik atau ditulis oleh Romo Yusef Lalu PR dan dituliskan di dalam buku Percikan Kisah Anak Manusia. Jadi anak-anak, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa seseorang itu bisa dijadikan alat atau sarana oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi untuk saat ini Allah tidak datang dalam bentuk fisik langsung untuk menyelamatkan kita, tapi Allah menyelamatkan kita itu bisa melalui orang lain. Nah, dari gambar dan cerita di atas dapat disimpulkan bahwa satu, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi manusia. Namun demikian,
Dalam karya penyelamatannya, Tuhan itu tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Allah menyelamatkan manusia melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini, yaitu dengan simbol atau lambang-lambang. Manusia atau sesama dapat pula dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Jadi, Tuhan dapat berkarya melalui sesama kita. Demikian pula gereja. Gereja adalah sarana yang dipergunakan oleh Tuhan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Nah, itu kesimpulan dari gambar dan cerita tadi. Nah, kita bisa wujudkan itu. Kita bisa menjadi alat atau sarana keselamatan bagi orang lain. Seperti dalam sebuah lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Iya, dari lagu tadi jelas bahwa kita itu harus siap untuk menjadi alat untuk keselamatan orang lain. Pakailah hidupku seumur hidup, pakailah diriku seumur hidup. Jadi kita mempersembahkan diri kita untuk Allah, untuk keselamatan manusia juga. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan memahami bahwa gereja adalah tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah. Melalui apa? Yaitu melalui dokumen gereja. Nah, silakan kita akan baca bersama-sama. Dokumen yang pertama yang akan kita pahami adalah dari Lumen Gentium artikel 1. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja, dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Namun, gereja itu di dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan kepada seluruh dunia, manakah hakikat dan perutusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabungkan secara lebih erat berkat berbagi hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Itu menurut Lumen Gentium artikel 1. Lalu menurut Lumen Gentium artikel 9, di segala zaman dan pada semua bangsa Allah berkenan akan siapa saja yang menyeganinya dan mengamalkan kebenaran. Namun Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya, tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Maka Ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, mengadakan perjanjian dengan mereka dan mendidik mereka langkah demi langkah, dengan menampakkan dirinya serta rencana kehendaknya dalam sejarah, dan dengan menguduskan mereka bagi dirinya. Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan dan melambangkan perjanjian baru dan sempurna yang akan diadakan dalam Kristus, dan demi perwahyuan lebih penuh yang akan disampaikan melalui sabda Allah sendiri yang menjadi daging. Adapun seperti Israel menurut daging yang mengembara di padang gurun sudah disebut gereja atau jemaat Allah. Begitu pula Israel baru yang berjalan dalam masa sekarang dan mencari kota yang tetap di masa mendatang, juga disebut gereja Kristus. Sebab Ia sendiri telah memperolehnya dengan darahnya, memenuhinya dengan rohnya, dan melengkapinya dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang tampak dan bersifat sosial.
Allah memanggil untuk berhimpun mereka yang penuh iman mengarahkan pandangan kepada Yesus, pencipta keselamatan, serta dasar kesatuan dan perdamaian. Ia membentuk menjadi gereja supaya bagi semua dan setiap orang menjadi sakramen kelihatan yang menandakan kesatuan yang menyelamatkan itu. Gereja yang harus diperluas ke segala daerah memasuki sejarah umat manusia, tetapi sekaligus melampaui masa dan batas-batas para bangsa. Dalam perjalanannya menghadapi cobaan dan kesulitan-kesulitan, gereja diteguhkan oleh daya rahmat Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Itu menurut Lumen Gentium artikel ke-9. Nah, untuk mendalami tentang ajaran gereja tersebut, silakan anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Jadi silakan dicari di dalam kalimat dua artikel tadi. 2 atau B, berdasarkan dua artikel tersebut, apa tugas gereja bagi umat manusia? Lalu pertanyaan yang ketiga atau C, bagaimana cara gereja menyalurkan berkat keselamatan kepada manusia? Nah, anak-anak silakan jawaban kalian ditulis di buku kalian, dan setelah itu silakan difoto dan dikirimkan ke ibu. Seperti biasa, ibu tunggu hari ini juga. Ya, jelas anak-anak? Nanti kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan WA ke nomor itu seperti biasa. Baik, kita simpulkan saja untuk materi pelajaran kita hari ini. 1 atau A, gereja adalah merupakan sakramen. Sakramen yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Tanda yang menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, gereja memiliki tugas untuk menjadi sarana dan pembawa keselamatan bagi umat manusia. Gereja menyalurkan rahmat keselamatan melalui 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma atau penguatan, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen tahbisan, sakramen perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit. Kasih anak-anak, sampai di sini? Iya. Baik anak-anak, mari setelah kita mempelajari tentang gereja sebagai sarana dan sebagai tanda dan sarana keselamatan, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain dan siapa saja yang membutuhkan bantuan. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu Tuhan dalam mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, itu cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan berkah dalam.